Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang proses banding pengembalian barang ataupun dana bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan materi kita nampak pada layar kaca teman-teman ya. Pada kesempatannya berbahagia ini kita membahas ya, belajar bersama-sama mengenai proses banding untuk pengembalian barang ataupun dana. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatannya berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Jika teman-teman tidak setuju dengan keputusan Shopee untuk mengembalikan dana ke penjual, teman-teman dapat mengajukan banding ya dalam jangka waktu sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Nah, teman-teman memiliki waktu ya 3 kali 24 jam untuk mengajukan banding setelah Shopee berhasil meninjau kasus pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Ini opsi yang pertama. Yang kedua adalah permintaan dengan pengembalian barang, di mana setelah teman-teman menerima pengembalian barang, teman-teman memiliki waktu 2 kali 24 jam untuk mengajukan banding melalui seller center atau aplikasi Shopee. Atau setelah periode ini teman-teman selama 3 kali 24 jam. Selama periode tersebut ya, dalam waktu ini 3 kali 24 jam dimulai setelah pembeli mengirimkan paket pengembalian. Jika teman-teman menerima paket pengembalian selama periode tersebut, teman-teman harus mengajukan banding selama waktu 2 kali 24 jam setelah menerima pengembalian produk. Pastikan untuk mengajukan banding hanya jika produk yang dikembalikan dalam kondisi tidak baik atau tidak sesuai dengan klaim pembeli. Dan catatannya di sini adalah, silahkan teman-teman cermati, teman-teman tidak dapat mengajukan banding jika pembeli mengajukan pengembalian dana karena tidak menerima pesanan. Jadi untuk khusus ini penjual tidak bisa yang namanya mengajukan banding ya, jika pengajuan ataupun alasan pengajuan pengembalian dana dikarenakan pembeli tidak menerima pesanan. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, berikut disampaikan pula mengenai permintaan pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Nah, untuk menemukan permintaan pengembalian dana tanpa pengembalian barang yang relevan ya, silahkan teman-teman buka halaman pengembalian atau pembatalan, lalu buka tab semua atau dana dikembalikan ke pembeli dan terapkan filter tinjau pengembalian dana yang disetujui oleh Shopee. Kemudian silahkan pilih ajukan banding untuk memberikan rincian dan bukti. Nah, ini dia sebagai berikut. Silahkan teman-teman cermati pula. Memberikan rincian pengajuan banding ya, untuk membantu tim Shopee memproses pengajuan banding teman-teman, silahkan pilih alasan yang paling menjelaskan kondisinya.
Teman-teman juga dapat menyertakan rincian tambahan mengapa teman-teman tidak setuju dengan keputusan tim Shopee untuk membenarkan kasus teman-teman. Dan berikut adalah sebuah alasan mengenai pengajuan banding yang dapat teman-teman ajukan untuk permintaan pengembalian dana ya, tanpa pengembalian barang. Yang pertama alasannya adalah alasan pembeli tidak sesuai, kemudian dana yang dikembalikan ke pembeli salah, dan yang ketiga adalah alasan pembeli sah tetapi saya memiliki alasan yang lain. Dan sebagai contoh ya, bahwa alasannya di sini alasan pembeli tidak sesuai. Keterangan gaun dikirim dalam kondisi baik ya, dan telah diperiksa secara menyeluruh untuk kancing, jahitan, dan dalam keadaan yang bersih. Nah, dan hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, perlu diperhatikan bahwa memberikan bukti banding teman-teman ya. Bukti juga diperlukan bagi tim Shopee untuk membuat keputusan lebih lanjut tentang permintaan pengembalian barang ataupun dana. Nah, silahkan teman-teman ikuti saja petunjuk sebagai berikut. Ikuti petunjuk di upload bukti pada jendela pop-up ya, untuk memberikan sebuah bukti yang tepat dalam format yang tepat. Jika teman-teman tidak yakin, silahkan pilih pedoman untuk informasi lebih lanjut, di mana di situ nantinya akan dijelaskan ya secara detail mengenai upload buktinya. Nah, ini dia teman-teman. Contoh pada layar kaca teman-teman ya, yang nampak di sini bukti upload. Silahkan teman-teman cermati di sini. Dan juga bisa teman-teman baca instruksi sebelum mengupload bukti tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Setelah teman-teman mengkonfirmasi pengajuan tersebut, permintaan pengembalian barang ataupun dana akan dipindahkan ke tab banding diajukan. Teman-teman dapat memilih permintaan pengembalian yang diinginkan untuk meninjau perkembangannya seperti apa. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita masuk untuk poin yang kedua ya, mengenai permintaan pengembalian barang. Nah, untuk permintaan pengembalian barang ataupun dana yang mengharuskan pembeli mengembalikan paket, teman-teman dapat mengajukan banding jika teman-teman tidak menerima paket pengembalian hingga batas waktu respon. Batas waktu dapat ditemukan di bawah kolom aksi ya, di halaman pengembalian atau pembatalan yang nampak pada layar kaca teman-teman. Nampak di sini tampilan via seller center ya. Kemudian paket yang diterima dengan kondisi produk yang berbeda dari saat teman-teman mengirimkannya, misalkan produk mungkin rusak ya, tidak lengkap ataupun salah. Dan paket yang diterima dengan kondisi produk tidak sesuai dengan klaim pembeli karena tidak memuaskan. Untuk menentukan ya permintaan dalam rangka pengembalian barang ataupun dana yang relevan, silahkan teman-teman buka halaman pengembalian atau pembatalan. Kemudian buka saja tab semua atau pengembalian dan terapkan filter perlu validasi. Kemudian pilih saja ajukan banding ya, kemudian pilih alasan dan berikan rinciannya apa. Nah, berikut ya disampaikan pula alasan pengajuan banding yang dapat teman-teman ajukan untuk permintaan pengembalian barang. Yang pertama, tidak menerima produk pengembalian. Yang kedua, menerima pengembalian produk dengan kerusakan fisik pada produknya. Yang ketiga, menerima produk pengembalian yang tidak lengkap, misalkan jumlah yang diterima tidak sesuai.
Yang keempat, menerima produk pengembalian yang salah. Yang kelima, menerima pengembalian barang klaim pembeli yang salah. Sedangkan yang terakhir adalah pengembalian barang telah diterima tetapi barang telah digunakan. Dan berikut teman-teman ya, jika ingin memberikan bukti foto, teman-teman dapat mengunjungi halaman rincian pengembalian dan kirimkan saja foto tersebut di bawah diskusi dengan Shopee yang mana nampak pada layar kaca teman-teman. Begitupun dengan memeriksa hasil banding teman-teman ya. Oke, sampai dengan kita scroll ke bawah ya. Pelan-pelan saja, tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Jika pengajuan banding teman-teman berhasil, teman-teman akan melihat ya sebuah informasi banding yang diterima pada halaman pengembalian atau pembatalan dan di halaman rincian pengembalian. Jika pengajuan banding teman-teman ditolak, teman-teman akan melihat sebuah informasi banding yang ditolak, yakni pada halaman pengembalian atau pembatalan dan di halaman rincian pengembalian. Dan nampak juga di sini Shopee atau pembeli juga dapat membatalkan sebuah permintaan pengembalian. Dalam kasus ini teman-teman akan melihat informasi banding dibatalkan pada halaman pengembalian atau pembatalan dan di halaman rincian pengembalian. Dan begitupun silahkan teman-teman juga bisa pelajari lebih detail mengenai pengembalian barang ataupun dana dan mengajukan banding untuk pengembalian barang ataupun dana. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi sekilas ya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang sebuah proses banding untuk pengembalian barang ataupun dana bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman ketika ingin mendapatkan informasi terbaru perihal tersebut, silahkan kita masuk terlebih dahulu di layar utama dari aplikasi Shopee. Nampak seperti ini. Fokus pada notifikasi, kita klik secara bersama-sama nih guys. Karena ini informasi berkaitan dengan penjual, maka kita fokus pada kategori toko ya. Kita scroll ke bawah, nampak di sini adalah info Shopee yang terbaru ya. Ajukan banding bisa dapat kompensasi. Seperti apa informasi terbarunya? Kita klik secara bersama-sama. Nah, di mana nampak pada layar kaca teman-teman sama persis ya informasinya yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat sore. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di sore yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.